Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprilia Suryaningsih, Stambuk N1D119078. Materi yang akan saya bawakan adalah makna humoris dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Latar belakang. Dalam semantik, suatu bahasa dapat bersifat unik tentunya dilihat dari budaya penutur bahasa tersebut. Salah satu bentuk penggunaan bahasa secara tertulis adalah beredarnya jenis-jenis buku yang sering dibaca oleh manusia. Salah satunya adalah cerita humor. Rasa humor atau sense of humor adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan penghargaan, merasakan, berkreasi dengan karya humor tersebut, baik secara tertulis, mendengarkan, melihat, gerakan tubuh, dan lain sebagainya. Humor menjadikan sebuah teks atau tuturan dalam menyampaikan isi cerita. Hal tersebut pula yang menjadikan teks humor cocok diteliti dengan menggunakan pendekatan semantik untuk mengungkapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini merupakan alasan mendasar dijadikan humor sebagai kajian linguistik, khususnya di bidang semantik dengan melihat makna yang terkandung dalam teks humor tersebut. Kreativitas penulis dalam membangun humor memunculkan berbagai teknik yang digunakan untuk membangun kelucuan. Sehubung dengan kemampuan mengamati sesuatu yang lucu, untuk memahami kelucuan pada kumpulan cerita humor paling gokil, terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang dapat merasakan dan memahami sesuatu yang lucu dan jenaka. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi dan kajian ulang sehingga terdorong untuk melakukan penelitian mengenai makna yang terdapat dalam teks humor yang ditinjau dari aspek semantik. Definisi operasional. Semantik adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. Dengan kata lain, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna kata dan perubahannya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna yang terjadi sewaktu kata tersebut ditempatkan di dalam kalimat. Makna adalah sesuatu yang berkaitan dengan maksud pembaca atau penulis. Dengan kata lain, makna hampir sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara atau penulis dari informasi yang disampaikannya. Humor adalah keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejanakaan, dan kelucuan. Kajian pustaka. 1. Penelitian relevan. 2. Bahasa dan tutur. 3. Pengertian semantik. 4. Pengertian makna. 5. Jenis-jenis makna. 6. Humor. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mencoba untuk menggambarkan secara sistematis situasi, masalah, fenomena, layanan, atau program, atau memberikan informasi tentang kondisi hidup masyarakat atau menggambarkan sikap terhadap masyarakat. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini mengumpulkan informasi dalam buku bacaan atau teori-teori yang ditemukan yang berkaitan dengan penelitian. Data.
Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho berjumlah 288 halaman yang diterbitkan oleh penerbit King Kong. Teknik pengumpulan data. 1. Teknik baca. Teknik baca dalam hal ini artinya peneliti membaca keseluruhan buku, kumpulan cerita humor paling gokil, karya Noe Nugroho yang seksama dan berulang-ulang. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih memahami isi dari buku tersebut, dan teknik baca peneliti memperoleh data sebagian bahan penelitian. 2. Teknik catat. Teknik catat dilakukan dengan cara mencatat teks yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. Pembahasan. Makna konseptual yang membangun humor pada kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho. Makna konseptual merupakan makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual pada cerita rebonding dapat dilihat pada data berikut. Rebonding. Sebelum mengisi kajian di masjid, Pak Burhan didatangi oleh anak gadisnya yang bernama Astuti. Astuti, "Pak, minta duit dong buat rebonding." Pak Burhan, "Rebonding apaan sih?" Astuti, "Rebonding itu artinya meluruskan, Pak. Biar gaul gitu, hehehe." Pak Burhan, "Oke, minta sama ibumu sana. Bapak keburu ngisi kajian di masjid nih." Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Pak Burhan mulai mengisi kajian di masjid. Pak Burhan, "Jamaah sekalian, sebelum memasuki bulan Ramadan ada baiknya kita harus rebonding niat terlebih dahulu, karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya." Jamaah pun terdiam sejenak dan kemudian bertanya, "Jamaah, rebonding niat? Apa tuh, Pak?" Pak Burhan, "Haha, masa kalian gak tahu sih? Rebonding itu artinya meluruskan. Gak gaul kalian." Kata meluruskan pada data di atas memiliki makna konseptual, yaitu membuat supaya lurus atau menjadikan lurus. Kata tersebut dapat dikategorikan sebagai makna konseptual karena kata meluruskan memenuhi kategori sesuai dengan definisi makna konseptual. Makna konseptual pada kata di atas juga memberikan kelucuan atau humor di mana percakapan Astuti memberitahu ayahnya untuk meluruskan rambut atau biasa disebut dengan rebonding, kemudian ayahnya atau Pak Burhan menambahkan kata meluruskan dalam ceramahnya, akan tetapi dia menggunakan kata rebonding supaya terdengar gaul yang tentunya membuat para jamaah keheranan karena kata rebonding tidak sesuai dengan tempatnya. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor adalah kumpulan cerita humor paling gokil karya Noe Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna yang terdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna afektif. Makna konseptual yang ditemukan yaitu terdapat 14 data dari data keseluruhan yang diteliti berjumlah 43 data. Contoh makna konseptual yang terdapat pada buku tersebut adalah kata meluruskan pada cerita berjudul Rebonding, kata warteg pada cerita berjudul Makan di Warteg, kata geser pada cerita yang berjudul Geser Kena Tilang. Saran, adapun saran yang ingin peneliti sampaikan sehubung dengan penelitian ini adalah: pertama,
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang linguistik khususnya dalam bidang ilmu semantik. Kedua, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis jenis-jenis makna. Selain untuk memahami wawasan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian semantik lainnya. Terima kasih.